Selamat sore, perkenalkan nama saya Lavinia Sihombing dengan NIM 1903060006 dari kelas Peternakan C 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah produksi ternak unggas. Baiklah, untuk yang pertama, soalnya itu gambar dan menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan pada ternak unggas. Sistem pencernaan pada ternak unggas dimulai dari kafum oris. Kafum oris berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian di dalam kafum oris ini terdapat glandula salivarinus, yaitu pelumas untuk memudahkan penelanan melalui paring dan esofagus. Kemudian ada paring yang berfungsi untuk sebagai saluran pencernaan menuju esofagus. Kemudian ada esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai saluran yang berbentuk pipa yang berfungsi untuk menghantarkan makanan ke crop. Kemudian ada crop. Yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Dari crop masuk ke proventriculus. Ada proventriculus. Proventriculus ini yaitu sebagai lambung sejati. Kemudian dari proventriculus ini masuk ke gizzard atau ventriculus. Yang ini gizzard atau ventriculus ini berfungsi untuk menghaluskan makanan dengan bantuan grit. Kemudian dari gizzard ini masuk ke intestinum tenue. Kemudian ada gizzard. Gizzard tadi itu menghaluskan makanan dengan bantuan grit. Kemudian dari gizzard ini masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum atau 12 usus atau usus 12 jari, dan ada jejunum. Jejunum dan duodenum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, mineral, dan nutrisi. Kemudian ada jejunum, ada ileum. Ileum ini berfungsi untuk mengantarkan sisa-sisa penyerapan ke intestinum crassum. Kemudian ada intestinum crassum ini. Intestinum crassum ini terbagi menjadi 2, yaitu ada ceca dan rectum. Ceca berisi pakan yang sangat lembut, kemudian ada rectum yaitu tempat penyerapan air dan terdapat bakteri. Kemudian dari intestinum crassum ini masuk ke kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pembuangan hasil pencernaan, metabolisme, dan saluran reproduksi. Baik, untuk soal yang nomor 2, gambar dan jelaskan sistem reproduksi pada jantan dan betina pada ternak unggas. Baiklah, untuk ternak unggas jantan, sistem urogenitalianya yaitu terdapat sepasang testis, yaitu sebagai tempat membuat dan menyimpan spermatozoa. Kemudian ada mesorchium, yaitu sebagai penggantung testis yang ini. Kemudian ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdapat tubulus mesophorus yang membentuk ductus efferans dan epididymis. Kemudian ada sepasang epididymis yang ini.
Sepasang epididymis ini berfungsi sebagai saluran yang dicermati sperma dan menuju ke ductus deferens. Kemudian ada ductus deferens, sepasang ductus deferens yang ini. Kemudian ada ductus deferens yang berfungsi sebagai saluran sperma selama terjadi ejakulasi. Kemudian ada kloaka yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan sebagai tempat pembuangan hasil pencernaan, metabolisme, dan sebagai saluran pencernaan. Selanjutnya reproduksi untuk betina. Urogenitalia untuk betina dimulai dari ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat dihasilkannya sel telur. Kemudian ada infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang masak dan masuk ke oviduk yang panjangnya kira-kira kurang lebih 9 cm. Kemudian dari infundibulum masuk ke simpang magnum. Yang ini simpang magnum itu sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel jantan. Kemudian dari situ masuk ke magnum. Di magnum ini sebagai tempat sintesis dan sekresi putih telur atau albumen yang panjangnya kira-kira 33 cm. Dan prosesnya itu terjadi selama 3,5 jam. Kemudian masuk ke ismus. Yang ini di ismus yaitu tempat mensekrasikan membran selaput telur dan panjangnya ismus ini yaitu 10 cm dan telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian masuk ke vagina. Di vagina ini yaitu tempat tinggalnya telur sebelum keluar dari kloaka. Jadi panjangnya vagina ini 12 cm dan di sini telur hanya tinggal beberapa menit lagi di dalam vagina. Kemudian telur yang terbentuk sempurna akan keluar melalui kloaka. Yang ini akan melalui kloaka. Dan kloaka ini berfungsi sebagai tempat dikeluarkannya telur. Total waktu pembentukan telur itu sekitar 25-26 jam. Baik, untuk soal nomor 3, gambar dan jelaskan proses terbentuknya sebutir telur. Untuk proses terbentuknya sebutir telur dimulai dari ovarium. Di dalam ovarium ini terjadi proses ovulasi yang menghasilkan ovum. Kemudian dari ovarium masuk ke infundibulum. Nah, di infundibulum ini terjadi proses menerima yolk dan setelah itu masuk ke simpang magnum. Di simpang magnum ini terjadi proses melakukan fertilisasi dengan sel sperma dan berubah jadi blastoderm. Setelah itu yolk sampai di magnum. Setelah sampai di magnum,
Yolk akan sampai di magnum dan akan dilapisi oleh albumin cair dan kental. Dan prosesnya itu terjadi selama 3 jam yang dibantu oleh asam amino. Kemudian dari magnum masuk ke ismus, dan di ismus ini terjadi pembentukan membran kerabang. Yang terjadi itu masih pembentukan membran kerabang, dan kemudian masuk ke uterus yang ini. Di uterus ini terjadi pembentukan kerabang, dan di uterus ini banyak mengandung ion kalsium, natrium, dan kalium. Dan proses terbentuknya itu sekitar 18-21 jam. Kemudian dari uterus itu masuk ke vagina ini. Masuk ke vagina, dan di vagina ini terjadi diberi pelumas dan antibakteri. Kemudian telur yang terbentuk sempurna siap dikeluarkan melalui kloaka. Telur yang sudah terbentuk sempurna akan keluar melalui kloaka. Siap itu apa lagi, weh? Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Nomor 4 apa? Cuma itu. Sebutkan. Yolk mengandung banyak air, tapi komposisi paling utama adalah protein dan lipid dengan fosfolipid dengan perbandingan 1:2. Bahan baku pembentuk yolk adalah bahan baku. Baik, untuk nomor 4, jelaskan proses biosintesis pada yolk dan kerabang telur. Untuk proses biosintesis pada yolk, yaitu yolk mengandung banyak air, tapi yang paling utama yaitu protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Bahan baku pembentuk yolk yaitu fosfitin, lipoprotein, lipofitelin, dan HDL atau kolesterol. Sintesis yolk terjadi di hati dan dikoordinasikan oleh hormon gonadotropin dan steroid yang menghasilkan komponen utama yolk. Komponen vitelin yolk ini yaitu ada alfa-lipoprotein dan beta-apoprotein. Dan untuk pembentukan untuk kerabangnya yang mana, ndak? Mana nih pembentukan kerabangnya? Kemudian untuk sintesis kerabang terjadi di ismus, dan dalam sintesis membran kerabang ini terdapat vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk mengatur regulasi metabolisme kalsium. Dan kalsium geling protein yaitu sebagai tempat kalsium untuk ditempatkan di dalam kerabang. Dan komponen utama dalam pembentukan sintesis kerabang ini yaitu CaCO3. Kemudian untuk soal terakhir yaitu penyakit pada ayam dan bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk yang pertama itu yaitu avian encephalomyelitis atau AE, yaitu penyakit yang disebabkan oleh anterivirus dari golongan Picorna
menyerang ayam mulai dari menetas hingga berumur 3 minggu dengan tanda klinik remor pada leher dan kepala. Dan kemudian untuk cara mengatasinya atau cara mencegahnya yaitu dengan memberikan vaksinasi AE serta pelaksanaan biosecurity. Dan untuk penyakit yang nomor 2 yaitu Staphylococcus. Bakteri ini atau penyakit ini muncul akibat proses pemotongan, penyimpanan dan pengolahan yang salah. Untuk mencegah penyakit ini atau untuk menghindari penyakit ini, pastikan kita itu menangani hewan dengan baik dari proses pemotongan, penyimpanan dan pengolahannya. Kemudian yang 3 itu ada worms, yaitu penyakit cacing pita yang menyerang ayam pada semua umur. Dan untuk cara mengatasinya yaitu dengan pemberian obat cacing secara rutin kepada ayam. Dan yang keempat itu yaitu chicken anemia virus. Yaitu penyakit yang bersifat akut pada ayam muda. Penyakit ini biasanya ditandai dengan anemia, alpastika, dan altroli organ. Untuk cara mengatasi chicken anemia virus ini yaitu dengan cara vaksinisasi agar antibodi dengan titer yang protektif terbentuk, yaitu untuk mencegah anak ayam tertular penyakit. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.